Rasulullah SAW bersabda, ajaban li amril mu'min. Sungguh menakjubkan keadaan seorang mukmin. In amrahu kullahu khair, seluruh urusannya itu baik. Walaisa dzaka li ahadin illa lil mu'min, dan ini tidak terjadi kepada siapapun kecuali kepada seorang mukmin. In asabathu sarra syakar, apabila dia mendapatkan kesenangan maka ia bersyukur. Itu baik baginya. Wa in asabathu darra sabara fakana khairul lahu. Dan jika mendapatkan kesusahan maka ia bersabar, itu pun baik baginya. Hadis sahih ini, hadis riwayat Muslim. Di sini dikatakan hadis riwayat Muslim nomor 2999. Jadi Ibu, dalam kehidupan kita, betapa seringnya keadaan itu berubah-ubah, betul tidak? Keadaan seperti apa? Keadaan senang, kadang juga susah. Kadang kita mengalami hal-hal yang manis, kadang kita mengalami hal-hal yang pahit. Ya, kadang ada yang membuat kita menyenangkan, ada yang membuat kita jengkel gitunya punya. Namun kalau berdasarkan hadis ini, dua-duanya ternyata baik. Tidak ada bedanya Ibu, antara senang maupun susah. Dua-duanya juga sebenarnya adalah persoalan bagi kita. Dua-duanya juga soal bagi kita yang harus diisi, dijawab dengan jawaban yang tepat. Nah, jawabannya kalau kesenangan, jawaban yang tepat apa? Syukur. Kalau susah, jawaban yang tepat sabar. Kalau bisa seperti itu, maka dua-duanya akan menjadi baik. Jadi ada syarat. Semua kondisi bagi umat mukmin itu baik, asalkan syarat ini terpenuhi. Asalkan apa? Syaratnya terpenuhi. Syaratnya apa? Senang, jawaban syukur. Susah, jawaban sabar. Gampang gak? Gampang secara teori, tetapi secara praktek perlu latihan. Secara praktek kumaha? Perlu latihan, perlu dilatih. Tidak, ilmu ini tidak cukup hanya tahu saja. Seperti halnya kita berenang. Bagaimana berenang? Adanya buku cara berenang, tata cara berenang, ada bukunya. Terus kita membaca buku tata cara berenang, membaca latihan berenang yang baik bagaimana. Hanya membaca saja, tetapi kita tidak mau terjun ke kolam renang. Kira-kira bisa tidak berenangnya? Tidak bisa. Iya. Makanya Ibu, jangan bosan-bosan kita mempraktekkan ilmu ini. Karena semakin sering kita latihan, maka akan semakin mahir. Betul tidak? Ada seseorang yang bilang, orang amatir itu berawal bukan gitu. Seseorang yang profesional itu berawal dari amatir. Tidak ada seseorang yang ujug-ujug pro terus tentu aya seseorang anu ujug-ujug ahli aya teh? Tentu aya. Bohong lamun mengaku ahli tanpa ada proses. Seorang ahli pasti berawal dari naon? Iya, lamun jadi tukang ogenya berawal jadi laden heulanya, terus jadi laden kakara jadi tukang, terus jadi tukang mah jadi pemborongnya. Terus
Gitu. Begitupun ini. Saya ingin memfokuskan kepada bagian yang pertama dulu. Bagian yang pertama apa tadi? In asobathu syarra syakara. Ayo naraskan. Oh, ayo numilari. Kumaha bareng dilajengkeun? Poin pertama heula, in asabathu syarra syakara fakana khairun. Jika mendapatkan kesenangan, maka bersyukur, maka itu baik baginya. Mari kita renungkan bersama. Betapa banyak yang harus kita syukuri. Betul Ibu? Kita bisa melihat saja ini sudah disyukuri belum? Hah? Dengan kita bisa melihat saja ini sudah betapa besar nikmat karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak orang yang punya mata tetapi tidak bisa melihat, gitunya. Ada cenanya seorang anak SD lagi main di sekolahan, terus heureui wejan teman-temanna melemparinya dengan cabe, ya serbuk cabe gitunya. Aida naon? Mereknya Aida mana atau serbuk cabe. Kena mata, aduh perih. Laporan ke gurunya, aduh perih, ya udah pulang aja dulu ke rumah. Pulang ke rumah, setelah pulang ke rumah lapor ke orang tuanya, aduh mama ini gimana perih? Oh ya, ya udah sekarang mah ditidurkan saja, tidur aja. Akhirnya gimana? Tertidur. Setelah tidur, pas bangun gelap, tidak bisa melihat. Oh, betapa banyak. Ada tidak orang yang setelah tidur kemudian bangun tidak bisa melihat lagi? Ada tidak? Hah? Mungkin tidak? Mungkin saja kan yang tadi kena cabenya. Terus karena rusak, matanya rusak jadi tidak melihat. Naudzubillah min. Mudah bagi Allah mengambil nikmat karunia yang telah diberinya. Itu nikmat melihat. Belum nikmat yang lainnya, dari mulai nikmat-nikmat yang kecil. Nikmat apa lagi? Hah? Oh, dengan ibu bisa menjawab soal pertanyaan dari saya, itu pun nikmat karunia. Betapa banyak orang yang diajak ngobrol begini tidak bisa merespon karena tidak terkenal. Betul tidak? Oh, ibu ngangguk wae oge eta teh karunia, nikmat. Betapa banyak orang yang diuji Allah dengan tidak bisa menganggukkan kepala. Duh, jadi nyari beuheung kumaha? Kantos nyari beuheung? Ras beuheung. Gimana rasanya? Nikmat tidak? Menderita tidak? Makanya ini pun harus kita syukuri bersama. Dari mulai hal-hal yang kecil saja dulu. Nikmat itu harusnya kita syukur. Masalah sebenarnya, masalah dalam kehidupan kita sebenarnya, kenapa kita tidak bahagia? Karena kita gagal fokus. Kenapa? Gagal fokus. Fokus kita hanya fokus terhadap apa? Terhadap kepahitannya. Fokusnya terhadap kesusahannya. Tidak ingat terhadap nikmatnya, karunianya. Laras ente? Tidak aya nu gaduh hutang? Aya nu gaduh hutang? Aya nu gaduh hutang. Aya nu pusing sebab ieu teu acan bayar hutang terus jatuh tempo. Aduh kumaha ya pusing cenah.
Ya memang begitunya ujian terberat bagi orang yang meminjamkan itu ya seperti itu. Hari nuju diukeun tambut nama kumaha? Oh. Dikasediheun nya. Hari pas ditagihna kalau kan ngambek-ngambekan ya. Makanya pahalanya juga besar. Yang memberi pinjaman itu pahalanya besar. Memberi pinjam itu lebih besar pahalanya dibandingkan sedekah. Lebih besar. Kenapa? Kalau kita bersedekah, terkadang orang yang kita beri itu sebenarnya tidak butuh, betulnya. Betul tidak? Tetapi kalau kita meminjamkan, pasti orang yang dipinjamkan itu sedang butuh. Betul tidak? Nah, berarti lebih memerlukan yang mana? Nah, makanya tadi saya bilang orang yang meminjamkan itu jauh lebih besar daripada yang bersedekah. Dibandingkan yang bersedekah, meminjamkan itu dibandingkan lebih besar pahalanya dibandingkan dengan yang bersedekah. Kita bersedekah 2.000 dibandingkan dengan meminjamkan uang 2.000, pahalanya lebih besar meminjamkan uang 2.000. Iya betul. Wah kalau ada sepanjang orang yang berhutang kepada kita belum bisa membayar, itu dicatat sebagai sedekah di sisi Allah. Tapi sok aya hati nak dulu. Jangan saminggu cenah geus 2 minggu sama ya. Nah begitulah, tidak ada sesuatu yang terjadi secara kebetulan. Semuanya dalam skenario dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan-jangan itu memang ujian untuk kita. Ujian untuk kita itu adalah bagaimana bersabar ketika orang meminjam uang kita dan tidak bayar. Betul tidak? Kalau kita menggerutu berarti secara tidak langsung kita tidak terima terhadap ketentuan Allah. Kita tidak terima terhadap takdir Allah. Bayang teman gitu. Makanya sudahlah kita melempeng-lempeng aja. Disyukuri, alhamdulillah saya kebagian jadi orang yang meminjamkan, tidak dijadikan oleh Allah menjadi orang yang meminjam. Betul tidak? Mudah bagi Allah untuk membalikkan keadaan seseorang yang tadinya meminjamkan jadi meminjam. Mudah kan ke Allah dibalikkan? Jadi kumaha tuh? Ketika ada orang meminjam ke kita, kemudian orang tersebut tidak kunjung berbayar, tidak kunjung bayar, kumaha? Ya sudah, tenang, hati harus tetap tenang. Bersyukur atau bersabar jadinya? Bersyukur atau bersabar? Ya, bersabar. Tetapi yang jauh lebih baik adalah bersyukur. Kenapa? Karena bukankah sepanjang meminjamkan itu ibu dicatat sedang bersedekah? Betul? Bukankah orang yang bersedekah itu gimana? Matalul ladzina yunfiquna fi amwalihim fisabilillah, matalul ladzina yunfiquna amwalihim fisabilillah kamathali habatin ambatat sab'a sanabila fi kulli habatin mi'atu habbah. Jadi perumpamaan orang yang bersedekah itu seperti orang yang menanam satu biji, dalam satu biji itu tumbuh jadi 7 cabang, masing-masing cabang berbuah 100 berarti
oleh Allah. Bahkan bisa lebih daripada itu. Tergantung apa? Tergantung keikhlasan kita, tergantung hati kita, tergantung keadaan hati kita. Kalau tandanya berhasil atau tidak, coba ukur sejauh mana hati kita tetap tenang ketika temayar-mayar. Kalau hati kita tidak bisa tenang, ini pertanda nih, hati kita belum ikhlas. Betul tidak? Semakin kita menjadi tenang, itu pertanda kita sedang berada di jalan yang lurus. Betul, Ibu? Ya, sebenarnya masalah kita itu, ya Ibu kupingkan, masalah hidup kita sebenarnya adalah ketika kita memperoleh nikmat, kita kurang bersyukur tah eta. Ketika kita memperoleh nikmat, kita kurang bersyukur. Kemudian ketika kita memperoleh ujian, kita kurang sabar. Jadi kurang ajar. Nah, gitu. Padahal tadi ajaban li amril mukmin, menakjubkan bagi orang mukmin, semua kondisi baik bagi kita. Semuanya berpeluang menjadi baik bagi kita. Asalkan tergantung bagaimana kita menyikapinya. Betul tidak? Jadi, persoalan yang ada itu, persoalan hidup itu sebenarnya jawabannya sudah ada, Ibu. Yang jadi masalah adalah kita tidak tahu jawabannya. Kalau ada seseorang yang lagi ujian dikasih soal-soal, jawabannya harus disiapkan tak ku guru? Sudah disiapkan jawabannya sama guru atau tidak? Pasti sudah ada jawabannya. Guru membuat soal berikut dengan jawabannya. Yang bikin kita pusing adalah kita tidak tahu jawabannya. Maka apapun persoalannya, kalau kita tahu jawabannya, tetap tenang hati, tetap ya, tetap bahagia. Makanya tadi kunaon atuh teu bayar-bayar, jadi wen resah, jadi wen gelisah, lupa bahwa ya teh karunia ti Allah. Allah menakdirkan kita sebagai orang yang memberi pinjaman. Kita tidak ditakdirkan menjadi orang yang meminjam. Gitu, Ibu. Dan semua posisi teh semuanya juga dalam skenario Allah. Saya juga berdiri di sini, nih, ceramah di sini bukan karena saya hebat, bukan karena saya pintar, bukan. Ini mah karena skenario dari Allah. Allah memberikan bagian kepada saya sebagai pembicara, Ibu sebagai pendengar. Atau membeda posisi duduk, ngumpul. Terus semuanya doge ujian, dua-duanya juga ujian. Bagi saya juga ini ujian. Bahkan yang paling berbahaya ini yang sedang berbicara di depan ini berbahaya. Kenapa berbahaya? Ada suatu keterangan, sungguh besar kebencian Allah terhadap orang yang mengatakan sesuatu tetapi dia sendiri tidak mengamalkannya. Aduh, tahu makana ya, karunya ya anu berdiri di depan mah doakeun Ibu, doakeun. Mudah-mudahan apa yang dikatakan untuk keseleo lidahna gitunya tidak salah mengucap. Doakan juga hatinya tetap lurus ikhlas karena Allah. Nah, Ibu, ada tips nih. Ada tips bagaimana cara kita menghadapi persoalan. Yang pertama adalah
Persoalannya persoalan yang pertama dulu ya tadi. Persoalan pertama non tadi, ketika mendapatkan kesenangan maka bersyukur. Ayat tipsnya naon supaya kita selalu bersyukur. Ayo yang terang. Yang pertama, akui semua karunia itu dari Allah. Karunia semua datangnya dari siapa? Akui itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Quran surah An-Nisa 79, "Ma asabaka min hasanatin faminallah, wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik." Apapun kebaikan yang kau alami itu dari Allah, apapun keburukan yang kau alami itu dari dirimu sendiri. Diundang oleh dosa-dosamu. Gitu. Udahlah berbaik sangka saja kepada Allah. Ayah menggantungkan harapan teh ke suami. Kumaha suami sakit-sakitan, kumaha naon dia saya mencari nafkah. Saya hidupnya saya membiayaan keluarga saya. Ayah mau pesan gelisah kawas. Lupa bahwa sebenarnya rizki itu dari bukan dari suami. Suami itu hanya perantara saja. Sok coba di dia ayah punten. Ayah tos jaga. Ayah tos tidak bersuami. Tetap tiasa makan. Tiasa bobo nyenyak. Ayah kasur, ayah acuk, ayah murangkali tiasa sakola. Semuanya masih berjalan biasa, betul? Pernah dukeun ka teu tiasa mam sama sekali? Jadi intinya naon? Sanes suami anu memberikan rizki. Ingat Quran surat Hud ayat 6. Allah Subhanahu wa taala meyakinkan kepada kita bahwa semua makhluk yang ada di bumi itu dijamin rizkinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua yang masih hidup pasti masih ada jatah rizkinya di sisi Allah. Betul? Maka kita mah sudahlah tenang-tenang saja. Yakin bahwa kita sudah dijamin rizkinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati-hati, jangan sampai kita bergeser hatinya, menggantungkan harapan kepada selain Allah, merasa tenang terhadap adanya sesuatu selain Allah. Perusahaan kita nonde tabungan. Itu mah ngasaukur naon? Ngasaukur ujian pikir orang. Tetap yang menjadi jaminan mah Allah Subhanahu wa taala yang terjamin. Jadi perusahaan, tabungan, terus nanti anak nanti eta mah ngas suami terus nanti eta mah ngasaukur jalan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika kita berdagang pun luruskan hati kita. Kita berdagang dapat pelanggan, mesen, alhamdulillah dapat rezeki. Rezeki dari siapa? Dari Allah melalui pelanggan. Jadi tetap akui bahwa semua karunia itu dari Allah. Kalau kita sudah meyakini semua karunia dari Allah, maka kita akan mudah untuk untuk tidak terlalu cinta kepada
Kepada suami cinta? Cinta, tapi jangan terlalu cinta, karena nanti juga akan diambil lagi oleh Allah. Betul tidak? Itu. Atau diambil oleh tetap hakikatnya diambil oleh Allah. Walaupun jalan diambilnya banyak cara, bisa saja dengan cara adanya pelakor atau dengan cara dimautkan ke Allah misalnya. Jadi sudahlah, biasa-biasa saja, jangan terlalu cinta. Jangan ngarep-ngarep dipuji, jangan ngarep-ngarep dihargai. Semua yang kita miliki itu akui bahwa ini hanya sekedar titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rumah itu, kendaraan itu juga sama. Hakikatnya adalah titipan dari Allah. Bahkan anak pun itu titipan dari Allah. Suami pun titipan dari Allah. Bahkan anggota badan kita pun ini titipan dari Allah yang sewaktu-waktu bisa saja diambil. Bisa diambil sekaligus semuanya, bisa juga bisa diambil oleh tanganna heula, bisa tak? Bisa tak kakina heula, bisa? Atau diambil oleh suamina, bisa? Atau anakna heula diambil, bisa? Itu semua titipan dari Allah. Karunia dari Allah dan hanya sekedar titipan. Yang mana titipan itu akan dipertanggungjawabkan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat ilmu tukang parkir. Bagaimana ilmu tukang parkir? Iya. Iya, barang-barang yang dimiliki itu tukang parkir gimana? Ada motor mewah, motor bagus, NMAX ya mah. Bagus motornya. Bahagia tak? Aya nu parkir? Bahagia, tapi bahagiana berlebihan tak? Biasa-biasa bahagia namanya. Tidak berlebihan. Terus dijaga tak? Dijaga ke tukang parkir. Terus suatu saat anu punya motorna ngambil deui. Sakit hati tak? Tidak sakit hati karena sadar itu bukan milik dirinya, itu hanya sekedar titipan yang pasti akan diambil lagi. Ibu dengarkan, kita ini sebenarnya tidak ada yang dimiliki apapun, tidak ada yang benar-benar kita miliki. Betul tidak? Apa sih yang benar-benar kita miliki? Semuanya juga ada satu, tapi yang sudah benar-benar kita miliki. Apa coba? Apa? Yang sudah jelas benar-benar milik kita satu saja sebenarnya. Apa itu? Dosa-dosa kita. Ari amalan mah duka eta oge nah ditampi atawa teu ku Allah leres teu. Tetapi dosa-dosa udah jelas itu akan diperhitungkan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lanjutkan. Tips anu kedua. Tadi tips anu kahiji naon supaya mudah bersyukur? Begitu. Tips agar kita tips menghadapi masalah berupa kesenangan. Yang pertama, akui semua karunia dari Allah, pasti akan bersyukur. Kemudian yang kedua nih Bu. Ada sebuah keterangan menyebutkan afdhalud du'a alhamdulillah. Apa? Afdhalud du'a
Alhamdulillah. Ya, kita ucapkan alhamdulillah. Setiap karunia yang kita terima itu akui bahwa ini dari Allah, lalu kemudian kita ucapkan alhamdulillah. Yang paling bagus alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah atas segala sesuatu. Apapun yang Allah takdirkan bagi kita, kita ucapkan alhamdulillah. Bahkan sesuatu yang pahit pun yang kita alami, kita tetap ucapkan. Kenapa kok bisa mengucapkan alhamdulillah? Karena bukankah dengan kepahitan itu kita berpeluang untuk mendapatkan pahala sabar? Bukankah dengan mendapatkan pahala sabar Allah berjanji innallaha ma'as sabirin. Allah beserta orang-orang yang mau tidak dibersamai oleh Allah. Iya, berarti kalau mendapat kepahitan bersabar, bersyukur, iya, bersabar dan pada akhirnya bersyukur. Alhamdulillah alhamdulillah. Ingat cerita Kabayan. Pernah ayah kantos nguping. Suatu ketika Kabayan beli motor baru. Beli motor baru Kabayan. Mau pamer ke istrinya, dibawa pulang dari showroom teh, digerung-gerung di depan rumah, gong gong, tit tit tit, pakai klakson. Kumaha manggilna teh istri, mama ke dia, oh mama sini. Hari mamana lagi masak, istrinya lagi masak. Ayah naon atuh, ayah. Ya karena goreng cau, goreng cau. Kadieu tuh ya. Motor anyar ya, ada digerung-gerung. Ya kagok ya karena goreng cau si tutung. Hari Kabayan teu sabarannya pada akhirnya kumaha geus we turun tina motorna, masuk ka dapur erek ngadudut ka istrina nembongkeun motor baruna di luar. Dia tingali. Pas ditarik istrina keluar, ternyata motornya leungit. Motornya leungit, kayak anomali. Motornya leungit, kumaha cek Kabayan teh. Alhamdulillah, alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah. Istrina kumaha? Istrina heran, Kabayan. Nah, geningan alhamdulillah. Kan ini motor leungit, geningan. Masih kene ngucapkan alhamdulillah. Nanya atuh alhamdulillah. Kunaon mani kuring ucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah kuring atos turun dina motor. Pikirna lamun masih kene aya dina motor leungit jeung Kabayan-kabayan. Halo ibu, nah geningan sakedik anu seserian. Kaca nyambung sudah. Kayaknya mikirnya bakal leungit tuh jeung Kabayan-kabayana gitu. Terus ada lagi nih bu, ada satu kisah yang menarik nih. Suatu saat ada seorang raja. Raja ini istananya mewah, hartanya ya yang namanya raja hartanya berarti banyak berlimpah. Makanan yang dimakan enak-enak. Tetapi sang raja selalu gelisah, selalu resah. Aduh, kenapa ini hati saya tidak bisa tenang? Dipanggillah si patih, sok kayak patihnya di kerajaan. Seorang patih dipanggil, wahai patih, wahai penasehat kerajaan, dipanggil. Ini kenapa nih saya kok selalu resah, selalu gelisah? Coba mari kita lihat ke jendela, wahai penasehat. Buka jendela, dilihat ada seorang tukang kebun. Tukang kebun itu terlihat bahagia, terlihat senang, padahal pekerjaan sehari-harinya hanya memotong
memotong rumput, terus nanti menata bunga. Lihat tuh rumahnya juga rumah gubuk, rumah yang kecil. Ternyata lihat yang dia makan, kan sedang makan. Makanannya biasa-biasa saja, sederhana, tetapi dia terlihat bahagia, dia terlihat senang. Apa ini masalah yang ada di saya? Saya kok gelisah resah. Nah, kata penasehatnya bagaimana? Raja, ini sebenarnya masalahnya ada di 99 dinar. Apa maksudnya? Ayo coba kita uji si tukang kebun itu. Mari kita siapkan 99 dinar. Kita masukkan 99 dinar itu ke dalam satu kotak. Kotak itu kita tulis dengan angka 100 dinar. Uangnya sabaraha? 99 dinar. Tapi ditulis berapa? 100. Kotak tertulis 100 dinar, diisi 99 dinar. Oke, kalau sudah, mari kita panggil tukang kebun itu. Tukang kebunnya dipanggil. Kemudian tukang kebun itu dihadiahi kotak tertuliskan 100 dinar. Bahagia tuh ibu. Bahagia sekali. Tukang kebun itu memperoleh uang sebanyak 100 dinar. Dipikir nate kotak nate berisi berapa? 100 dinar. Karena ada tulisan 100 dinar. Kapan lagi dia memperoleh uang sebanyak itu? Belum pernah. Bahkan hanya sekedar memegang pun belum pernah merasakan. Coba ibu bayangkan, 1 dinar itu sama dengan 4,25 gram emas. Berarti 100 dinar sabaraha gram? 425 gram emas. Berarti lamun dikana rupiahkeun sabaraha rupiah ayeuna? Ayeuna harga emas sagramna sabaraha? 700. Sabaraha tuh ibu? Laras? Ayo mah tara meser emas maka tingali. Tak apa harganya ya. Taruhlah sekarang harga emasnya berapa? 700.000. Ini emasnya emas murni. Berarti 1 juta. 1 juta dikali 425 gram. Jadi sabaraha? 425 juta. Luar biasa banyaknya. Bahagia sekali tukang kebun itu memperoleh hadiah kotak bertuliskan 100 gram emas. Dibawa pulang kotak itu, dibawa pulang ke rumah. Setelah sampai di rumah, dihitung jumlah dinarnya. Ada berapa nih? Setelah dihitung, kok cuma ada 99 dinar? Kurang berapa? Kurang 1 dinar. Kemana ini 1 dinar lagi? Jangan-jangan salah hitung nih. Diulang lagi dihitung. Tetap sama 99. Minta bantuan keluarga semuanya dipanggil. Ayo hitung barang ini nih, yang benar nih. Harusnya ada 100 nih. Dihitung lagi. Benar kok, ada 99 dinar. Kemana nih 1 dinar lagi? Dicari, jangan-jangan terjatuh tadi di sepanjang jalan. Dicari sampai larut malam. Ini kemana nih 1 dinar lagi? Pusing memikirkan uang 1 dinar. Keesokan harinya, sang raja ingin melihat apa yang akan terjadi nih. Dilihat di jendela, loh, kok si tukang kebun itu wajahnya jadi kusam? Kok tukang kebun itu wajahnya jadi suram? Tidak ada raut kebahagiaan di mukanya. Di mukanya terlihat resah gelisah.
Padahal kan kemarin udah dikasih uang 99 dinar. Jadi disimpulkan oleh sang patihnya, disimpulkan oleh penasehat raja, wahai raja, lihatlah tukang kebun itu. Dia jadi resah, jadi gelisah, jadi pusing. Kenapa? Karena memikirkan yang tidak ada. Lupa terhadap apa yang masih ada. Betul tidak? Begitupun kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Ketika kita resah, gelisah, ketika kita pusing, tidak ada ketenangan di dalam hati, jangan-jangan kita gagal fokus. Fokus kita memikirkan yang tidak ada. Kita lupa terhadap apa yang masih ada. Terus itu. Gitu. Mata sudahlah. Jangan resah, gelisah ketika ada jerawat, misalnya ayah di hidung. Aduh, ya kumaha jerawat. Kumaha yang ngalengit kena resah, gelisah, mikirkan jerawat anu ngasa ukur 1 titiknya di wajah. Lupa terhadap yang masih bagus di bagian yang lainnya kan masih bagus, leres tak? Masih berfungsi, telinganya masih bisa mendengar, matanya masih bisa melihat, leres tak? Jadi agar kita tenang, agar kita tidak resah, tidak gelisah, agar hati kita tetap nyaman, fokusnya terhadap apa? Fokuslah terhadap nikmat karunia yang sudah kita miliki. Sok emut-emut naon atau nikmat karunia anu kurang dimiliki teh. Ketika kita memperoleh minuman, aduh ya alhamdulillah ada air minum. Betapa banyak orang yang tidak bisa minum. Betapa banyak orang yang terlibat dalam persiapan air minum ini. Coba sabaraha urang anu nyiapkeun cai ieu kanggo abi? Sabaraha urang? Sabaraha urang? Hah? Ulang hitung anu meserna wungkul. Bu Haji meser di mana? Meser di mana? Di warung. Berarti aya tukang warung. Terlibat tukang warung. Sok hitung tukang warungna. Da acan di tukang anu ngadamel botolna. Da acan anu naon di? Tah yeuna merekna nya. Terus da acan di anu nyandak di pabrikna ka warung. Leres teh? Di pabrik ka warung kana naon? Kana mobil area eta anu ngadamel mobil sabaraha urang? Wala sernya teh acan anu ngadamel banna, anu ngadamel dinu ban ungkul oge, aya anu ngadamel pentilna, aya anu ngadamel pelekna. Aduh, tos ieu bermiliar-miliar orang anu bekerja sama nyiapkeun air minum kanggo Ustadz Syah. Laras teh? Maka kudu bersyukur dah. Bersyukur, alhamdulillah. Kurang tiasa hirup napas oge. Alhamdulillah masih tiasa menghirup napas. Leres itu. Coba kita lihat ke rumah sakit. Kumaha? Nganggo oksigen satabungna ge wah mahal. Coba urang ka ruangan anu penuh ku asap rokok. Aduh, pengapna leres teh. Bau rokok, aduh teh enak. Ini dia mah alhamdulillah masih segar, teu aya asap rokok. Aduh hareudang ya Ustaz. Kumaha? Alhamdulillah masih keneh naon? Tiasa ngipas nganggo kipas kieu tah. Batur mah teu aya teu nyepeng kipas. Alhamdulillah ieu masih keneh nyepeng kipas. Alhamdulillah. Laras tah?
Jadi nikmati yang kita miliki. Fokusnya adalah fokus terhadap yang masih kita miliki. Jangan fokus terhadap yang tidak kita miliki. Ini jam sabaraha? Wah, pas jam 5 kurang. Seharusnya masih kena aya 2 deui. Kanggo ke dewe nya nanti waktosna atau seep bilih bade persiapan buka puasa ya. Orang doa sasarangan Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa habibina syafiina wa maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajmain amin ya Allah ya rabbal alamin.